Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Naya di channel Herbalogi. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Nah, di video kali ini kita mau kenalan dengan satu lagi tanaman herbal, yaitu tanaman mimba atau Azadirachta indicajus ya. Tanaman ini untuk di Indonesia sendiri itu untuk penamaan hampir sama ya, hanya beberapa daerah itu yang berbeda dalam penamaannya ya, berbeda pengucapan saja ya. Untuk di beberapa negara ini daun mimba ataupun tanaman mimba itu dikenal dengan nama neem ya. Nah, mimba ini sendiri teman-teman itu ada di dalam divisi Spermatophyta serta ada di kelas Dicotyledonae, dan dia masuk ke bangsa Rutales serta di suku Meliaceae. Nah, daun mimba ini punya ciri-ciri ya. Daunnya itu lonjong, terus dia tepinya itu bergerigi ya, dan juga runcing di ujungnya. Nah, daun mimba ini sendiri teman-teman mengandung flavonoid ya, kaya akan flavonoid seperti quercetin, katekin, karotin, serta kaya akan asam askorbat. Nah, semua ini merupakan sumber antioksidan ya. Daun mimba sendiri teman-teman ya, ini untuk buah ya, dia itu punya buah untuk perbanyakannya ya. Nah, untuk apa saja sih biasanya daun mimba ataupun tanaman mimba ini digunakan ya? Karena dia kaya akan antioksidan. Daun mimba ini kerap itu untuk digunakan mengatasi berbagai penyakit kulit ya. Nah, ini dia buah dari si mimba ya. Dan mimba ini juga biasanya digunakan untuk mengatasi hipertensi, diabetes, dan dia sebagai antifungi dan juga bersifat antibakteri serta antiviral ya. Dan mimba ini biasanya juga digunakan untuk mengatasi malaria ya. Serta kalau kita biasanya konsumsi rebusan dari daun mimba ini akan membangkitkan selera ya, selera makan ya. Ini beberapa referensi ya dari ccrc farmasi.ugm.ac.id ya. Nah, bagaimana sih untuk perbanyakan si mimba ini sendiri? Nah, ini kita lihat ya. Untuk memperbanyaknya bisa dari biji ya, agar si tanaman mimba kita ini tumbuh dengan cepat. Kita ada tipsnya ya. Nah, begini, kita bisa memecahkan dulu bijinya ini ya, dipukul dengan batu, tapi tidak usah terlalu keras ya, karena kalau terlalu keras nanti isi di dalamnya bisa hancur ya. Nah, hal ini bisa kita lakukan agar ya, selain mempercepat untuk si mimba ini sprout, dia juga kita bisa menghindari kalau ada bagian dalamnya itu yang sudah tidak bagus ya. Kita mau lihat nih. Nah ini salah satu contohnya, isi bagian dalamnya itu kurang bagus ya. Ini kita bisa buang saja. Kita coba lihat lagi. Ini yang selanjutnya ya. Bagaimana isi di dalamnya? Ternyata juga kurang bagus ya. Jadi untuk biji-biji yang kurang bagus ini kita nggak usah pakai ya. Tapi untuk isi-isi yang bagus kita mau lihat nih. Ini lumayan ya. Ini bisa kita gunakan untuk perbanyakannya nanti. Nah, biji si mimba ini sendiri ya teman-teman ya, ini dia tidak terlalu besar, berwarna hijau, nanti akan kuning, dan dia kalau sudah masak seperti ini ya, dia akan menghitam dan kering ya. Jadi kalau kita
langsung tanam dengan keadaan seperti ini, itu dia akan lama untuk sproutnya. Tapi kalau kita tanam si tanaman mimba ini dari bagian dalam yang sudah kita buka ya, ini dia seperti kuaci ya. Ini untuk sproutnya itu lebih kurang 5 hingga 7 hari itu sudah keluar ya. Nah, nanti tanaman ini kita bisa perbanyak karena memang manfaatnya bagus sekali ya teman-teman ya. Sebelumnya kita harus sudah sediakan terlebih dahulu media tanamnya. Kalau teman-teman yang banyak ya tanah hitam di daerahnya, itu bisa untuk pencampuran tanah ataupun sekam dan juga kohe ya. Di video sebelumnya ada untuk mempersiapkan media tanam. Tapi kalau di sini itu susah ya mencari tanahnya. Kita biasanya beli yang sudah dijual di toko-toko tanaman ya. Itu sudah dicampur biasanya kohe dan juga sekam bakar ya, sudah di mix tanahnya, udah siap untuk digunakan ya. Tapi walaupun kita beli yang sudah siap digunakan itu ya, kita bisa diamkan terlebih dahulu agar kalau ada bakteri-bakteri yang kurang bagus ya di dalam tanah tersebut yang nantinya akan menghambat pertumbuhan si benih yang kita tanam, ini bisa kita hindari. Nah, ini ada beberapa. Nah, seperti ini ya bijinya itu kalau sudah kering yang akan kita perbanyak ya. Ini bentukannya ya. Dia itu untuk bijinya itu juga bulat ya, oval ya. Dan ini untuk bijinya sendiri dari tanaman mimba, ini dihasilkan 1 hingga 2 kali saja setahun. Nah, karena dia ditutupi si cangkang yang bisa dibilang agak keras ini ya, makanya kita perlu bantu dengan memukulnya terlebih dahulu ya. Kita keluarin isi dalamnya agar dia tumbuh dengan baik. Nah, ini media tanam yang sudah saya persiapkan ya, dengan menggunakan polybag ya. Kalau teman-teman mau menggunakan pot-pot kecil atau wadah-wadah lainnya silahkan ya, bebas ya. Nah, ini kita lubangi. Ini saya sudah siram terlebih dahulu ya. Ini sudah berapa hari saya persiapkan. Itu saya siram di panas, letak di panas gitu ya. Nah, kita kasih lubang. Ini ada beberapa polybag yang sudah saya persiapkan ya. Kita lubangi saja dengan jari ya, atau dengan kayu juga bisa. Nah, ini kita masukkan si bijinya ya, bagian dalam dari buah mimba. Ini bijinya. Oke, kita masukkan ke dalam lubang-lubang yang sudah kita buat dengan jari tadi ya. Untuk selanjutnya lubang-lubang ini nantinya akan kita tutup lagi ya. Oke, kita tutup semuanya. Kalau kita tutup menghindari dia terbang, ataupun kalau kena air hujan langsung ya dia tidak jatuh gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, teman-teman bisa siram, atau karena ini udah basah ya, tinggal tunggu saja si benihnya itu sprout ya. Nah, untuk tanaman mimba ini, nah ini usia lebih kurang 1 bulan ya. Demikian, selamat pagi dan sampai jumpa.